Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode biseksi ya, atau bisection method, yaitu metode yang membagi suatu interval menjadi dua bagian begitu ya. Kita lihat. Jadi metode bisection adalah salah satu metode iteratif yang paling sederhana dan paling dapat diandalkan untuk penyelesaian persamaan nonlinier ya. Kita udah lihat apa bedanya linear, nonlinier itu di video sebelumnya ya. Silakan yang belum bisa mempelajari dulu video sebelumnya. Juga dikenal sebagai metode pemotongan biner ya, dibagi dua, biner kan artinya dua, atau metode setengah interval. Jadi satu interval dibagi dua bagian yang sama besar. Kemudian yang ketiga, metode biseksi diberikan interval awal AB yang mengandung akar. Kita dapat milih A dan B sedemikian rupa sehingga FA dan FB berlawanan tanda. Jadi nanti ada interval A sama B di sumbu X ya. Jadi nilai A dan B ini nilai di pada sumbu X ya. Sehingga FA dan FB itu Y-nya begitu ya. Kemudian metode biseksi akan memotong interval menjadi dua bagian dan memeriksa bagian interval mana yang mengandung akar dari fungsi tersebut. Jadi kita lihat ya maksudnya seperti apa nomor 4 ini. Kemudian metode biseksi akan terus memotong interval menjadi dua bagian hingga interval yang dihasilkan menjadi sangat kecil. Akarnya kemudian kira-kira sama dengan nilai apapun yang dalam interval akhir. Jadi caranya adalah terus membagi suatu interval ke bagi dua. Nanti bagian yang sudah dibagi itu dibagi lagi menjadi dua terus sampai sekecil mungkin sehingga mendapatkan nilai yang paling dekat dengan nilai eksak atau asli akar tersebut ya. Jadi ini metode ini adalah metode pendekatan gitu ya. Tidak betul-betul persis, tapi pendekatan mendapatkan nilai akarnya gitu. Jadi terdekat dengan akar. Misalnya ya, ini ada representasi grafiknya. Misalkan interval AB adalah sebagai berikut. Ini interval AB dan di sini ya, A sampai B di sini. Nah, jadi dilihat ini, ketika dimasukkan A, ini FA di bawah ya, di bawah sumbu X berarti Y-nya negatif. Ketika dimasukkan B ke FX, B-nya positif ya. Jadi ini kasusnya nilai A itu atau FA itu negatif, FB-nya positif. Ada juga nanti kasusnya yang kebalik, jadi FA-nya positif, FB-nya negatif. Jadi FB-nya di bawah, FA-nya di atas daripada sumbu X gitu ya. Y-nya positif, negatif. Jadi bisa kebalik. Ini kasusnya FA-nya yang positif ya. Negatif maksudnya. Kemudian kita membagi dua tadi interval kan, membagi dua interval AB. Gimana caranya? Pakai rumus M sama A plus B per 2. Nah, M di sini maksudnya middle ya, di dalam bahasa Inggris, jadi tengah. Gitu ya. Nanti ada yang menamakan line C dan sebagainya begitu ya. Sehingga kita jika sudah menemukan M itu nilai tengah di antara A dan B. Nah, M ini dimasukkan ke Fx sehingga menjadi Fm. Gitu ya, jadi menjadi Fm. Nah, kita lihat bahwa ternyata ketika dimasukkan M ke dalam Fx, Fm-nya masih positif. Ya, jadi masih positif dan masih jauh gitu, tidak dekat dengan nilai 0. Kita ingat bahwa di video sebelumnya dinyatakan bahwa akar-akar suatu fungsi adalah ketika akar itu dimasukkan dalam fungsi itu bernilai 0. Nah, jadi sekarang belum bernilai 0 kan, artinya Fx bernilai 0 itu ketika Y sama dengan 0. Ini masih jauh, sehingga kita nanti akan membuat suatu interval baru. Kan tadi dibagi dua jadi interval terbaru, dibagi dua lagi jadi interval terbaru begitu ya. Maka tadi Fm tadi, karena kita belum mendekati nilai akar sebenarnya, kita jadikan Fm itu B. Kenapa kok dijadikan B bukan dijadikan A baru gitu ya, dijadikan B baru? Karena tadi nilainya positif. Kan kita kan mau mendekati ya, tadi kan FB-nya jauh di sini. FB-nya aslinya di sini, di atas masih positif jauh. Oh ternyata dia masih positif lagi tapi sudah turun nih ke sini, sudah mendekati nilai 0. Sehingga kita persempit selangnya tadi, dibagi dua kan intervalnya. Sehingga M tadi menjadi B baru. Seandainya M tadi itu negatif, maka M tadi akan menjadi FA, seperti itu ya. Jadi terus kita dekati nilai Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah berarti nanti setelah ini langkahnya adalah membagi dua lagi AB baru ini. Nah, seperti itu metode biseksi yang terus membagi dua bagian. Baik, nah sekarang metode biseksi gimana? Bisection pertama ditentukan bahwa X1 sama dengan A, X2 sama dengan B. Nah, jadi ada juga di beberapa textbook atau buku acuan, X1 itu disebutnya XL. L itu dari lower ya, jadi batas bawah. Ini kan X1 batas bawahnya dari interval atau dari selang. Kemudian X2-nya ada yang nyebut juga XU ya, atau upper. Tapi intinya X1 itu batas bawah, X2 batas atasnya, nilai A dan B misalkan dalam sini. Kemudian kita juga mendefinisikan titik lain yaitu X0 sebagai titik tengah antara A dan B. Nah tadi kan ada yang nyebutnya XM, tadi M-nya. Ada yang nyebutnya C dan sebagainya, tapi di sini kita menyebutnya X0 saja. Jadi tidak perlu bingung gitu. Ada beberapa
kondisi ya, ada 3 kondisi seperti ini. Yang pertama adalah fx sama dengan 0, berarti ada sebuah akar pada x0. Ini udah jelas nih. Kalau udah sampai sama dengan 0, berarti itulah akar sesungguhnya begitu ya. Kemudian jika fx dikali fx1 lebih kecil dari 0, ada sebuah akar di antara x0 dan x1. Nah tadi ini fx dan ini x0 kali x1 ya, fx0 fx1. Jadi di antara nilai tengah dengan fx1 ya, tadi berarti sebelah kiri tuh. Ingat x0 tuh m-nya tadi ya. Berarti ketika x1 dikali dengan nilai tengahnya itu masih di bawah 0, berarti akar ada di situ. Kemudian jika fx0 atau nilai tengah dikali fx2 berarti batas atas nih. Berarti ke kanan dari interval. Tadi intervalnya dibagi 2, x0 ada di tengah. Ini adalah x0 kali x2, berarti akarnya di bagian kanan dari interval yang telah dibagi 2 tadi, begitu ya. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi ini contoh soal ada fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 1. Jadi langkah pertama adalah kita mulai menggunakan interval 0 sampai 1. Kenapa? Interval 0 sampai 1 karena ketika dimasukkan f0, fx bernilai 1. Ketika dimasukkan 1, fx bernilai minus 3. Ingat ya bahwa akar-akar itu jika dimasukkan ke fx akan menghasilkan nilai 0. Sehingga kita tahu sekarang, oh di mana pada saat apa, di mana akar-akar itu berada nih di antara nilai 1 dan min 3. Ya berarti di antara 0 dan 1 ini kan ada nilai 0 nih, 1 terus ke minus 3. Berarti di antara 1 sama minus 3 ada nilai 0 ya. Nah berarti kita bisa pastikan bahwa di antara 0 sama 1 ini ada sebuah akar gitu ya. Interval 0 1 mengandung akar karena memenuhi ini. Nah ini. FA dikali min FB kurang dari 0 ya. 1 dikali min 3 itu min 3 berarti di bawah 0. Sehingga bisa dikatakan bahwa di antara ini ada sebuah akar. Ya jadi ini kasusnya adalah FA-nya positif ya. 0 dimasukkan ke fx menghasilkan 1 nih. Pada saat 0 fx-nya bernilai 1, y-nya 1. Kemudian ketika dimasukkan 1, y-nya minus 3 di sini. Ini minus 3 nih. Dimasukkan 1x, fx-nya minus 3 tuh ya. Sehingga ini kasusnya beda dengan contoh di awal tadi yang contoh AB tadi ya. Nah ini contoh, kalau yang tadi di awal contohnya itu FA-nya minus, FB-nya positif. Kalau ini sekarang FA-nya positif, FB-nya yang negatif ya. Jadi ini berbeda ya. Oke kita lanjut. Nah sekarang kan berarti iterasi pertama nih. Kita udah memilih tadi x1-nya 0, x2-nya 1. Maka kita tinggal masukkan ke rumus x0. X0 tadi nilai tengah ya. Dari nilai tengah dari interval x1 ke x2 yaitu dari 0 ke 1. Maka rumusnya ini 0 tambah 1 per 2 sama dengan 0,5. Ya, maka kita lihat bahwa f 0,5 sama dengan minus 375. Dan fx1 dikali fx0 itu lebih kecil dari 0. Ya, jadi itu memenuhi gitu ya. F1 kan 0, 0 kali 0,5, 0 gitu ya. Jadi seperti itu. Itu berarti bahwa interval 0,05 itu mengandung akar. Nih, jadinya x0 menjadi x2 baru ya, 0,5. Jadi x2 barunya 0,5. Kenapa sih kayak gitu? Kita lihat di sini di gambar. Karena tadi f 0,5 itu minus 1,375, maka ada di sini nih. Ketika x-nya 0,5, y-nya ini minus 1,375. Tadi kan kita masukinnya 1 ya. Pada 1 itu minus 3 di sini. Nah, di sini tadinya. Terus kita buat bagi 2 intervalnya pas di 0,5. Ternyata pas di 0,5 di sini. Sehingga sudah nggak perlu nih kita daerah 0,5 sampai 1 sudah tidak perlu lagi karena udah kita perkecil dan kita tahu bahwa akarnya ada di antara 0 sampai 0,5. Maka x2-nya kita ganti saja jadi yang 0,5 ini. Jadi ada interval baru nih 0,5 gitu ya. Seperti itu adalah metode biseksi. Jadi 1 dibagi 2 0,5. Berarti karena kita tahu tadinya di minus 3 jadi minus 1,375 maka udah tidak perlu dipakai daerah ini nih 0,5 sampai 1 sudah tidak diperlukan lagi sehingga selang barunya 0 sampai 0,5. Oke. Nah sekarang iterasi kedua. Tadi kan udah selang baru ya. X1-nya tetap 0, X2-nya 0,5. Kenapa sih tetap 0? Karena memang kita belum mendapatkan nilai fx yang positif ya. Baru yang negatif. Nanti kalau dapat fx yang nilai yang positif baru 0-nya kita ganti gitu ya. Sekarang kita x0 baru, x1 tambah x2 per 2, 0 tambah 0,5 per 2 sama dengan 0,25. Ini nilai tengah ya dari interval baru 0 sampai 0,5. Maka 0,25 ini kita masukkan ke dalam fx menghasilkan minus lagi 0,234375. Sehingga 0 dikali 0,25 juga 0 gitu ya. Sehingga di sini. Nah, ini kita masukkan 0,25 ini ya.
X-nya 0,25, maka Fx-nya sama dengan minus 0,23475 ini. Jadi sekali lagi udah berubah lagi nih. Tadi daerah dari 0,5 sampai 0,1 dihapus kan tinggal ke 0, berapa tadi? 0,5 ya, 0,5. Tadi 0,5 sampai 1 sudah dihapus. Disisakan 0 sampai 0,5, ternyata pas kita interval lagi bagi 2 lagi, sekarang masih sampai 0,25. Jadi kita tahu, oh daerah akar itu berada di antara 0 sampai 0,25. Sehingga daerah 0,25 sampai 0,5 tidak diperlukan lagi. Sehingga X2-nya kita ganti jadi ini 0,25 di sini. X2 barunya ya. Sehingga interval 0 sampai 0,2 mengandung akar X0 menjadi X2 baru yaitu 0,25. Sehingga interval juga yang baru 0 sampai 0,25. Jadi hanya 0 sampai 0,25 sekarang yang kita perhatikan. Setelah sudah dapat interval baru ini baru nanti kita bagi 2 lagi ya di iterasi ketiga. Nah ini iterasi ketiga, tadi kita sudah setuju bahwa interval baru adalah 0 sampai 0,25, maka dibagi mencari X0-nya 0,125. 0,125 kita masukkan hasilnya positif sekarang nih. Maka dari atas ya, mengecil dari atas. Nah tadinya kan nilainya 1 ya, dimasukkan 0, efeknya 1. Sekarang dimasukkan 0,125, efeknya 0,376953 di sini. Hampir 4 ya. Maka ini 0,125 ini Fx-nya 0,376. Maka kita tahu bahwa akarnya berada di antara 0,125 sampai 0,25. Kita udah nggak perlu lagi nih yang 0 sampai 0,125. Maka yang diganti bukan lagi X2-nya. X2-nya tetap 0,5 tapi X1-nya diganti. Tadinya 0 karena X1 barunya adalah 0,125 di sini. Jadi kita tahu bahwa akarnya di antara 0,125 sampai 0,25 ini. Ya, sehingga interval 0,125 sampai 0,25 menjadi interval baru. Nah, pada kasus ini saya hanya memberi contoh perhitungan manualnya sampai iterasi ketiga karena sebetulnya iterasi selanjutnya sebetulnya sama saja. Ini sebagai pembelajaran kita cukup sampai 3 karena juga sudah menunjukkan bahwa nilai yang positif dan negatif bedanya ya. Maka saya langsung melanjutkan langsung ke tabel saja. Nah, ini tadi kita kan sampai iterasi 3 ya. Kita ingat tadi pertama X1, X2, X1-nya positif, FA-nya, X2-nya, FB-nya negatif ya. Terus dari 0 sampai 1 kita bagi 2 jadinya 0,5. Nilai tengahnya 0,5. Pas dimasukin 0,5 ke Fx jadi minus 1,375 ini. Negatif ya, berarti kalau negatif yang diganti adalah X2 karena kasusnya di sini FB-nya negatif ya. Maka 0,5 menggantikan X2 yang lama menjadi X2 baru di iterasi kedua. Jadi 0 sampai 0,5. Kemudian ini interval baru kita bagi 2 lagi metode bisection. Nilai tengahnya 0,25. 0,25 masukkan ke Fx jadi minus. Nah karena minus lagi maka kita ingat yang mana yang minus, FB-nya atau X2-nya. FB-nya itu atau Fx2-nya itu minus ya. Sehingga 0,25 ini kita jadikan X2 baru. Jadi 0,25 di iterasi ketiga sini. Ya. Kemudian interval baru lagi 0 sampai 0,25. Kita cari lagi nilai tengahnya 0,125 masukkan ke Fx. Hasilnya positif. Karena kita positif kita ingat mana yang positif tadi awalnya. Oh Fx1. Fx1 tadi nilainya 1. Ya dimasukkan 0 nilainya 1. Tapi sekarang udah ada penggantinya. Udah nggak lagi 1. Menurun ke 0,376. Sehingga sekarang X1 nya ganti. Jadi masukin nilai X0 yang tadi. 0,125 masuk ke sini. Ya jadi ini interval baru. Interval barunya 0,125 sampai 0,25. Habis gitu kita cari lagi nih nilai tengahnya. Nilai tengahnya 0,1875. Masukin Fx. Masukin ke Fx ini 0,8175. Hasilnya positif lagi. Tadi juga positif. Berarti yang diganti adalah X1. Karena X1 positif. Maka 0,1875 menjadi nilai X1 baru. Didapatkanlah selang baru yaitu 0,1875 sampai dengan 0,25. Di iterasi kelima ini cari lagi nilai tengahnya yaitu 0,21875. Ini kemudian dimasukkan ke Fx, hasilnya adalah negatif. Maka kalau negatif, ingat yang diganti adalah X2-nya. Begitu ya. Tapi kita sudah cukup di sini. Kita akhiri di iterasi kelima sebagai contoh ya. Sebetulnya sih iterasinya terus bisa sampai dengan error atau ketelitian diinginkan. Tapi untuk latihan saja, maka kita hentikan sampai 5. Seharusnya iterasi 6 dan seterusnya sudah bisa seperti itu ya. Maka sekarang karena kita berhenti di sini, kita ambil adalah interval terbaru.
Ya, jadi antara 0,1875 sama ini gitu ya. Karena ini kan nanti jadi X2 baru ya, karena ini kan negatif jadi X2 baru, maka kita ambil selangnya ini sampai sini. Ibaratnya di iterasi ke-6 sebetulnya ya, gitu. Tapi nggak apa-apa kita berhenti di sini, jadi kita cari nilai titik tengah dari 0,1875 dengan 0,21875, yaitu berapa? 0,203125. Inilah nilai hampiran akar atau perkiraan akar. Kita nggak tahu sesungguhnya. Tapi saya sudah cari bahwa akar dari fx sama x pangkat 3 dikurangi 5x tambah 1 adalah ini yang eksaknya. Kita lihat, bedanya sangat dikit ya, 0,00 bedanya. Jadi nilai perkiraan terbukti bisa mendekati sama nilai akar ini. Dengan error ada minus 0,0015 atau ini nanti jadi 0,002 ya, di bulat ini kan bedanya 2 ya, 0,203 sama 0201 beda 0,002. Sangat kecil sekali tergantung ya dari ketelitian, tapi ini kecil. Seperti itu. Ini ada mungkin yang suatu hal baru gitu ya, rumus baru namanya absolute relative approximate error. Jadi error yang aproksimasi, hanya perkiraan gitu, mendekati, tapi dia absolut, relatifnya terhadap iterasi. Karena kan kalau rumus Galat ini kan kita udah tahu di video sebelumnya bahwa itu adalah selisih antara nilai eksaknya aslinya dengan nilai perkiraan gitu ya. Tapi kan kita belum tentu tahu tuh nilai perkiraan. Ini harus pakai kalkulator dan sebagainya untuk mendapatkan nilai eksaknya. Kalau kita nggak tahu nilai eksaknya, berarti kita pakai ini aja. Error A ini, absolut ini. Rumusnya adalah X0 baru dikurangi X0 lama per X0 baru dikali 100%, jadi 100%. Nah, untuk iterasi pertama, kan X0-nya nggak ada X0 sebelumnya, maka tidak ada. Sedangkan untuk iterasi kedua, X0 sebelumnya ada, 0,5, X0 barunya ini 0,25. Dihitung dapat 100%, jadi masih jauh sekali errornya. Kemudian iterasi 3, dapat lagi X0 baru 0,125, dikurangin ini dibagi 0,125, 50% errornya. Terus dicari lagi error relatifnya absolut, menurun terus ya. Jadi nanti harusnya semakin kecil ini kalau diteruskan iterasinya. Dan ini kalau Galat ya. Galatnya tadi itu selisih antara eksak dengan nilai perakiraan. Jadi makin kecil ya. Jadi masalah positif negatif ini bisa berubah nanti per kasus. Kalau tadi di contoh ini kan FA-nya positif, FB-nya negatif. Tapi di contoh awal banget tadi yang menggambarkan grafik, representasi grafik, sebagai contoh itu tadinya FA-nya negatif, FB-nya positif. Jadi bisa ditukar-tukar tergantung mana yang positif, mana yang negatif. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa mengerti dan mudah-mudahan bisa melanjutkan iterasi selanjutnya. Sebetulnya nanti tergantung soalnya meminta berapa, tapi untuk latihan sekarang cukup sampai iterasi kelima ya. Karena juga sudah cukup membuktikan nih bahwa memang kita bisa mendekati akar aslinya dengan metode biseksi ini. Baik, terima kasih. Mungkin video kali ini cukup sampai segini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.